Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainia Fadri, NPM 22082600187. Di sini saya akan menjelaskan terkait mind map yang telah saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas blok semester antara, blok respirasi. Dan di sini saya mengambil judul bronkitis. Baik, mulai dari pertama itu ada definisi, di mana definisi dari bronkitis ini dia merupakan suatu peradangan pada bronkus yang ditandai dengan batuk produktif atau batuk berdahak yang telah berlangsung lama. Kemudian untuk etiologi dari bronkitis ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu etiologi bronkitis akut dan etiologi bronkitis kronis. Di mana untuk bronkitis akut, dia biasanya itu terjadi karena adanya infeksi virus seperti virus influenza, parainfluenza, RSV, dan adenovirus. Kemudian bisa juga terjadi karena infeksi bakteri, bisa Mycoplasma, pneumonia, dan Bordella pertussis. Namun terjadi karena infeksi bakteri ini lebih jarang daripada infeksi virus. Kemudian yang ketiga itu bisa karena paparan iritan seperti asap rokok, polusi, debu, dan bahan kimia. Kemudian untuk bronkitis kronis, yang mana itu faktor utamanya itu bisa terjadi karena merokok, kemudian polusi udara jangka panjang, dan pajanan debu industri seperti tambang dan pabrik. Kemudian terjadi juga karena infeksi berulang dari saluran nafas. Kemudian yang ketiga itu ada faktor risiko, di mana faktor risiko bronkitis ini bisa terjadi karena merokok, kemudian paparan asap rokok yang tinggi, eh, kemudian polusi udara, dan pekerjaan dengan paparan debu atau kimia, serta imunitas eh, dari orang yang rendah, imunitas yang rendah dari seseorang. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasinya sama seperti etiologi tadi, bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bronkitis akut, di mana bronkitis akut ini dia bersifat sementara, umumnya terjadi karena infeksi virus dan gejalanya membaik 1 hingga 3 minggu. Kemudian ada bronkitis kronis, di mana bronkitis kronis ini dia merupakan salah satu bentuk dari PPOK. Dia ditandai dengan batuk berdahak kronis yang disertai dengan obstruksi atau hambatan jalan nafas yang menetap. Kemudian untuk diagnosis, sama seperti penyakit yang lainnya, kita lakukan anamnesis terlebih dahulu, di mana pada bronkitis ini dijumpai batuk produktif atau batuk berdahak. Kemudian pada bronkitis akut, dia biasanya muncul setelah flu. Pada bronkitis kronis, batuk produktif menetap selama 3 bulan per tahun, selama bisa lebih dari 2 tahun. Kemudian pada pemeriksaan fisik, dijumpai adanya ronggi basah kasar dan wheezing. Pada auskultasi, pada kronis dijumpai tanda PPOK, yaitu terdapat barrel chest, kemudian nafas panjang, dan sianosis. Kemudian pada pemeriksaan penunjang, itu yang pertama kita lakukan spirometri. Dilakukan spirometri ini dilakukan untuk menilai obstruksi pada bronkitis kronis. Kemudian dilakukan fototoraks. Nah, ini untuk membedakan hasil fotothoraxnya itu daripada pneumonia dan TBC. Kemudian bisa juga dilakukan analisis dahak bila kita mencurigai adanya infeksi bakteri. Untuk tata laksana ada terbagi menjadi dua, ada tata laksana bronkitis akut dan tata laksana bronkitis kronis. Di mana tata laksana bronkitis akut itu kita lakukan biasanya pemberian obat simptomatik, yaitu istirahat, hidrasi cukup, dan obat penurun panas. Kemudian pemberian obat batuk bisa berupa ekspektoran atau mukolitik jika dahaknya kental. Kemudian pemberian antibiotik ini tidak selalu diberikan, namun kita memberikan apabila ada indikasi infeksi bakteri. Kemudian menghindari iritan dan berhenti merokok. Kemudian untuk bronkitis kronis itu yang pertama ada pemberian bronkodilator, di mana itu eh, untuk meredakan gejala yang dengan segera. Nah, di mana itu pemberiannya bisa dilakukan pemberian SABA atau short acting beta agonis untuk sesak akut, kemudian pemberian LABA atau long acting beta agonis untuk pemeliharaan atau controller. Kemudian pemberian kortikosteroid inhalasi ini diberikan apabila dia sering terjadi eksaserbasi atau perburukan kondisi dari bronkitis yang sudah ada. Kemudian pemberian mukolitik ini untuk membantu pengeluaran dahak dan rehabilitas paru.
Kemudian selanjutnya untuk komplikasi, komplikasi dari bronkitis ini yang sering terjadi biasanya ada PPOK progresif, emfisema, hipertensi pulmonal, dan kor pulmonal. Selanjutnya terakhir itu ada pencegahan, di mana untuk mencegah bronkitis ini kita yang pastinya itu harus berhenti merokok dan menghindari asap rokok untuk menghindari dari faktor-faktor resiko yang telah dijelaskan. Kemudian menggunakan masker di lingkungan yang berpolusi, seperti misalnya bekerja di pabrik atau di tambang, nah itu kita harus menggunakan masker. Kemudian untuk yang ketiga itu ada vaksinasi influenza dan pneumokokus dan menghindari kontak dekat dengan orang yang sedang infeksi saluran pernapasan. Berikut ini referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.